Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperkenalkan diri saya bernama DRS Syekh Marhaban. Kebetulan saya hari ini menjabat sebagai Wakil Ketua MAA Provinsi. Juga sebelumnya juga saya sebagai Ketua MAA Kabupaten Nagaraya dulu. Ya. Maka sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Bahadur, kami lebih kurang dua tahun lebih di sini. Maka oleh karenanya pada hari ini kita berbicara masalah MAA, mungkin dalam perkenalkan diri juga inilah, kalau di MAA kita ini sudah struktur nih, sudah punya kanun, maka sudah ada kelembagaan kayak di DPRK, DPRD kan, ada sekretariat di sini yang mengurus tentang pengurus MAA. Maka sudah punya anggaran tersendiri kita di MAA ini. Kalau kita lihat dari kanun, kita wewenangnya lah pembinaan tentang adat istiadat. Kita sebagai hanya koordinasi konsultasi sampai ke tingkat kabupaten kota. Karena di kabupaten kota juga kita ada punya yaitu majelis adat kabupaten. Maka struktur sampai ke desa-desa kampung, Pak Bahadur. Maka namanya lembaga adat tadi. Adanya Geci itu lembaga adat. Tuhapet, Imu Melasa, Imu Mukim, Imu Ci, Kejumblang. Itu banyak, sampai ada 12 tuh tentang lembaga adat yang kita urus. Kita hanya memberikan itu pengalaman tentang pengertian tentang adat istiadat, apa yang itu adat, apa itu adat istiadat kita, sampai ke tingkat desa-desa. Ada di dalam MA ini ada pengurus. Ada pengurus kalau kita ini, kalau di MA ini adanya pengurus MA, adanya namanya pemangku adat. Pemangku. Kalau di pengurus kita ada 5 bidang di sini. Ada bidang hukum adat, ada bidang adat istiadat, ada bidang penelitian dan pendidikan adat, ada khazanah adat, dan ada putropang yang mengurus kewanitaan. Kalau juga ini Pak Bahadur adalah sebagai pemangku adat. Pemangku adat tugas fungsi adalah sebagai penasihat kepada pengurus MAA. Bila MAA membutuhkan atau perlu atau tidak, dia memberi saran pendapat kepada MAA. Ibaratnya pemangku adat adalah legislatif, bukan eksekutor. Kalau di MAA ini pengurus adalah eksekutor, kalau di pemangku adat adalah legislatif. Beri saran pendapat, pertimbangan. Inilah kita adatnya. Karena penuh kita punya kanun, tentang MAA kanun nomor 8 tahun 2018. Nomor 9 tahun 2018. Punya kanun peraturan. Maka kita tidak boleh lenceng daripada peraturan-peraturan yang kita laksanakan di MAA. Kita ada 18 kasus yang bisa kita, bukan tindak pidana berat, tindak pidana ringan. Berarti yang bisa diusulkan umpamanya ada sengketa perbatasan, ada masalah KDRT, ada pencurian, ada mesum, keluar, kan? Keluar. Itu hanya ada beberapa tuh. Mengenai masalah hutan, ada lebih kurang ada 18 tuh yang ditangani. Dalam peradilan adat lebih dikhususkan dengan perdamaian, damai. Bukan istilah kalau kita dalam namanya restoratif justice juga kita hanya perdamaian, bukan kayak pengadilan umum yang Pak Bahadur katakan. Memang kalau di ini senang sama senang, susah sama susah, kalau senang dalam peradilan adat kita. Maka kita saling bersalaman, Pak Bahadur, menjadi saudara kita. Maka dalam istilahnya ada islahun, berbuat baik. Islahun, silah. Kalau di kampung, di tingkat Geci kampung, di desa, itu Geci sebagai ketua.
ketua hakimnya. Ketua hakim. Iya, ketua hakim. Tambah dengan Tuhape. Tuhape itu anggota. Ada imam masa kan, ada cendekiawan. DPD tadi itu. Dan kan otomatis sekretaris desa adalah panitra. Ya, panitra. Maka tidak ada pelantikan dia. Yang pilih Pak hakim akad itu? Memang dia kental sendirian. Siapa yang kecil itu kepala desa itulah ketua sidang. Otomatis. Kecil atau kepala desa adalah salah satu unsur daripada lembaga adat. Dengan otomatis dia bisa menyelesaikan masalah kasus adat. Kanun inilah kekhususan Aceh. Dari undang-undang dirombak dan datangnya UU PA dari perda peraturan daerah dirombak menjadi kanun. Kanun sebenarnya itu bahasa Arab. Juga undang-undang juga. Undang-undang peraturan. Karena dia segala bentuk peraturan dan apapun yang terjadi di Aceh adalah berdasarkan pada lepaskan keislaman. Islam. Kanun itu ya undang-undang Iya. Undang-undang. Sama tuh kan di Aceh itu ada WIHA. Wilayatul Hisbah. Wilayatul Hisbah. Sama dengan polisi. Polisi syariah. Apa makna polisi syariah? Yang mengadopsi kanun, yang mengawasi kanun tentang perda atau perda tentang masalah penzinaan, mensum, perjudian. Jadi ada 3 kasus itu yang disebut. Minuman, maka kita buka judi dan halwa. Malah bukan masuk ranah adat itu, masalah hukum pidana dia. Kalau di Aceh kan ada itu di bawah Satpol PP dia. Karena Satpol PP sama nih. Karena di Satpol PP ada Satpol PP dan WH. Karena di WH-nya adalah sebagai dia mengawasi penindakan yaitu mengenai kanun tentang syariah. Ada berapa kanun Pak Bot? Ada 5 kanun. Apabila melanggar ya itu dia yang menindak WH-nya. Biasanya tuh sekarang kan kita yang prakteknya nih Mas ya. Kalau edarannya saya pernah coba cari nggak ada. Tapi praktek selama ini 18 tindak pidana tadi rata-rata jaksa sudah tahu lah ada 18 tindak pidana tadi yang harus diselesaikan secara adat. Kita biasanya tuh kasih petunjuk kepada penyidik untuk diselesaikan dulu melalui penyelesaian adat. Ketika sudah ada penyelesaian tadi, itu nggak menutup perkara Mas. Tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan, tapi nanti di penuntutan tadi kalau memang ada keputusan adat yang tadi dicoba di RJ-kan gitu. Cuman banyakkan itu penyidik juga menolak menyelesaikan secara adat tadi karena memang posisinya itu kalau sudah diselesaikan secara adat mereka minta jaminan. Karena gini Mas, kalau diselesaikan secara adat, ini mohon maaf ya balik lagi ya ke kasuistis. Rata-rata tuh di sini tuh penyelesaian secara adat itu pasti ada ganti ruginya Mas. Orang berapa juta. Penyidik minta jaminan. Kira-kira sudah ada ganti rugi seperti ini, apakah jamin nggak bakal naik ke persidangan? Nah, kita kan nggak bisa jamin juga Mas, karena RJ ini kan sifatnya hierarkis juga Mas. Jampidum menentukan RJ kan, kita kan harus vikon menjampidum segala macam. Itu juga bagian daripada kelemahannya. Makanya biasanya kalau yang agak aktif jaksanya sebelum proses tahap 2 dia sudah panggil para pihak, panggil lagi kepala desa. Nah, di posisi di tahap 2 itulah dilaksanakan mediasi dan lain-lain tadi, panggil saksi warga, kalau berhasil baru diajukan ke Jampidum. Nah, kalau Pantai Barat tadi biasanya Pantai Timur penyelesaiannya itu biasanya relatif lebih mudah. Kalau Pantai Barat biasanya itu mereka, kalau Pantai Timur nih kita bilang Mas udah sama lah Mas, model itu kayak orang kota gitu. Kalau saya punya kerugian kamu ganti. Nah, kalau Pantai Barat itu utama daerah Singkil, Tapak Tuan dan lain Subuh Salam, kalau memang ada kerugian mereka tuh modelnya kayak di Papua gitu Mas. Kalau di Papua itu kan misal tabrak babi itu berapa puting susunya. Nah, kalau di sana tuh gitu juga. Kalau misalnya ada dipukul segala macam, potong lembu, buat macam kenduri gitu, makan sama-sama. Papua ini bakar batu ya? Ya, modelnya sama. Cuma nggak sebesar itulah. Kalau sapi itu kan ukurannya 10 sampai 15 juta lah gitu.
yang saya heran nggak pernah ada terjadi itu masyarakat itu masyarakat miskin, tetapi nggak pernah ada cerita nggak mampu mas. Nah, itu saya yang heran. Selalu ada. Kadang-kadang yang rumahnya tanah liat juga, tapi sanggup dia. Kita nggak paham lah dari mana uangnya. Yang jelas kalau udah proses seperti itu pasti ada, entah saudaranya yang bantu segala macam. Nggak terjadi kesepakatan itu. Selalu ada. Cuman itu saya bilang tadi, bentuk penyelesaian adat di barat dan di tengah tadi nggak diatur dalam kanun tadi. Itu apalagi itu kanunnya kanun 2009 kan. Itu kanun ya pasca damai lah. Kalau pasca damai itu betul, pasca damai itu memang dominan memang. Ini kan RJ ini jadi tren aja nih, belakangan aja nih baru. Dulu orang nggak ada yang kenal kanun 8 2009 itu. Baru-baru ada RJ ini 2017 ke atas baru orang wah ada kanunnya segala macam. Dulu nggak ada. Gondong-gondong ya. Ada dulu. Semua dulu takut mas kalau nggak naikkan perkara nanti ada sanksi dari instansi masing-masing. Makanya saya bilang tadi kenapa cuma di Aceh besar yang dijalankan kanun tadi sejak 2010 ke atas mereka sebagai pelopor. Ya, itulah saya diskusi dengan sekretaris Mukim tadi yang teman saya S3 tadi, Pak Irwandi tadi menyatakan bahwa Aceh besar itu lembaga Mukimnya masih hidup dia. Karena ini sebenarnya kalau kita balik lagi ke hukum adat Aceh, baik lagi ya untuk orang yang Pantai Timur tadi, ini sebenarnya kewajiban Mukim penyelesaian ini, bukan kewajiban daripada kecil. Kenapa? Kecil itu wilayahnya kecil dia. Kemungkinan konflik itu antar kecil, misalnya antar kampung. Nah, kalau antar kampung itu kan nggak bisa kecil menyelesaikan, dianggap tidak netral segala macam. Makanya itu ranahnya Mukim. Nah Mukim ini lembaganya nggak hidup lagi sekarang. Banyak faktor yang buat nggak hidup mas. Misalnya Mukim itu dia kalau kecil, kalau RT RW sini oleh jurung segala macam, mereka masuk dalam RAB dana desa, digaji. Untuk Mukim ini sampai sekarang nggak digaji sama sekali. Makanya kalau memang ada orang jadi Mukim itu memang betul-betul sosial betul. Dan biasanya mereka megang itu sebagai lembaga masjid juga. Mereka masuk yayasan masjid juga biasanya. Takmir gitu. Betul, seperti macam takmir gitu. Tapi misalnya Pak, di Aceh ini memang diterapkan secara masif, secara universal semua menggunakan hukum adat ini. Kalau dari pandangan hukum misalnya kejaksaan itu bagus nggak Pak? Untuk penyelesaian di kasus-kasus yang memang tadi distandarisasi. Kalau dari pandangan kami sesuai dengan kebijakan pimpinan aja. Memang sesuai dengan Perja 15 tahun 2020 juga tentang penyelesaian yang sifatnya pemulihan tadi, keadilan restoratif. Kalau menurut kami itu sangat-sangat ideal. Kenapa? Kalau kita melihat dari pada saat ini di Aceh itu memang belum sampai ke di Pulau Jawa mas. Tapi kalau kita lihat daripada volume lapas itu semakin udah nggak karuan itu. Jadi kita melihat kalau sampai terus perkara kecil. Nah ini kalau di Aceh ini juga banyak itu budaya sini asal kecil yang penting naik perkaranya. Karena memang masyarakat ini kalau saya pengalaman tugas di tempat lain di Aceh ini sulit mendamaikan masyarakat mas. Bahkan kalau yang saya sering tangani konteksnya itu saudara banyakan itu. Di sini rata-rata satu kampung saudara lah, karena penduduk kan nggak banyak. Cuman tadi tantangannya memang penyelesaiannya ini kalau mediasi itu agak sulit di sini. Tapi kalau kita lihat konteksnya tadi kepadatan di lapas itu udah luar biasa di sini, walaupun nggak separah di Jawa. Saya pikir kalau penyelesaian secara adat yang terstandarisasi itu sangat baik lah, karena mendukung juga tadi dari proses pertama ya kita cepat sederhana biaya ringan sesuai dengan KUHAP. Yang kedua jangan sampai full padat di lapas. Nah kalau secara opini pribadi saya, yang paling utama nih ya yang pernah saya lihat, saya sering banget diacanya megang perkara. Hari ini dia sebagai pengguna, besok sebagai bandar. Artinya lapas ini udah jadi tempat sekolah gitu. Nah, terus kalau sedikit kita diskusi mas. Nah, harusnya peradilan adat ini kan sebenarnya udah mengatur. Kita secara kelembagaan juga sebenarnya harusnya ngatur. Misalnya kalau kita lihat di luar mas. Kalau di luar tuh kan ada namanya family court, ada namanya small court. Nah, itu juga sebenarnya harus ada adat itu juga yang sifatnya keluarga itu diselesaikan secara adat. Ada lembaga khusus gitu. Harusnya idealnya seperti itu. Artinya jangan sampai penyelesaian secara adat ini sifatnya keranjang sampah juga gitu. Di sini itu loh mas, perlu apa ya istilahnya, perlu adanya di sini banyak yang concern hukum adat, tapi implementasinya itu kurang. Kenapa saya bilang situ? Mas kalau lihat kanun di Aceh itu, kalau kita bawa ke Mahkamah Agung untuk kita judicial review, semua pasti dikabulkan. Karena itu banyak yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Contoh misalnya saya katakan di sini, kalau mas baca kanun tentang desa, di sini itu kanun desa itu mengatur kecil atau kepala desa itu masa jabatannya bukan 6 tahun, 5 tahun. Dan bukan 3 kali, 2 kali. Itu kan bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Itu saya bilang tadi, normanya udah jelas.
Kalau normalnya bertentangan kan gitu. Nggak itu aja, seperti tadi plasma gitu juga 20 jadi 30. Begitu kita sampaikan baru turun nih 2019. Bahwa kan masa lebih tinggi daerah daripada pusat kan gitu kan. Di sini makanya baru turun lagi ke 20%. Banyak sekali Mas di sini Mas. Saya nggak ngerti apakah di sini secara drafternya kurang atau gimana. Tapi kalau jurnal misalnya di sini untuk Aceh aja, kalau kita bicara secara akademik Mas, sekarang Scopus tuh di Indonesia ada berapa sih? Nah, di Aceh itu sudah ada 2 lagi. Yang Tridex Scopus. Scopus dan Q1. Ya, Tridex Scopus ya. Iya. Q1 tuh kalau nggak salah saya itu cuma 2 atau 3, Sriwijaya, salah satu itu UIN. Artinya di sini produk hukum banyak, tapi kok dalam artian produk hukum yang asalnya dari legislatif itu kok aneh gitu, banyak yang aneh-aneh gitu, yang bertentangan lah normanya gitu kan. Tapi memang kenapa nggak ramai Mas? Karena nggak ada yang pernah melakukan judicial review, nggak peduli juga orangnya kan. Jadi kesadaran itu sebenarnya mudah ya. Kalau Mas baca lagi satu lagi nih, mungkin bisa jadi bahan adat ya. Saya mungkin bisa kirim dari WA. Ini pembahasan saya di kelas semester lalu. Ada kanun tentang Wali Nanggro. Wali Nanggro itu apa sih Mas? Wali Nanggro itu lembaga adat. Nah, di dalam UPA, dalam kanun itu jelas Wali Nanggro lembaga adat. Di dalam lembaga adat itu logikanya apa? Logikanya itu kan dia mengurusi adat. Nah, ada kanun kan perda lah istilahnya. Kalau perda ini kan pengesahannya nggak bisa serta-merta, dikirim dulu ke Mendagri, ada verifikasi dan lain-lain. Saya nggak tahu udah disahkan atau belum. Ada perda dikirim ke Kemendagri itu tentang kanun tentang Wali Nanggro. Isinya apa? Wali Nanggro itu bisa melakukan hubungan ke luar negeri, diplomasi, bisa menarik investasi dan lain-lain. Kalau untuk penanganan perkara kanun ini yang pasti kita harus menyesuaikan dengan kanun daripada kanun jinayat tersendiri. Kemudian untuk SOP-nya itu memang kalau nggak salah saya baru dibentuk tahun ini, dan kalau nggak salah saya baru mau terbit tahun ini, Perja khususnya. Nah, kalau apa tadi yang saya katakan harus memperhatikan daripada kanun jinayat tadi, kanun jinayat ini dia 2 Mas, dia hukum material dan formil. Secara material di situ, hukum acaranya di situ juga dia. Nah, kenapa kita harus melihat ke sana? Contoh misalnya Mas, ketika cambuk itu, walaupun jaksanya seorang perempuan yang sidang, yang membuktikan, tapi eksekusi cambuk itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Maka itu bingung kita Mas, di Kejari Banda Aceh itu cuma ada jaksa laki-laki 1 orang. Itu teman saya Asmadi. Jadi dia sidang nggak sidang dia harus nyambuk orang, dan tidak boleh perempuan. Kalau penanganan sendiri, kalau untuk Banda Aceh saya lihat 50-50 Mas. Ada dari di sini Satpol PP nggak ada, WH adanya, Wilayatul Hisbah 50% lagi dari penyidik. Nah, kalau penanganan perkaranya sebenarnya sama aja dengan perkara pidana umum gitu. Penahanannya segala macam tuh sama aja. Kalau susah banget Mas. Kenapa susah banget? Karena tadi saya bilang, contoh misalnya kalau Mas buka kanun jinayat, sebenarnya dia ada lagi kanun acaranya tahun 2008 itu. Ada kanun acara jinayat. Cuman itu jarang digunakan. Saya nggak tahu pernah dicabut apa enggak. Di dalam kanun jinayat itu misalnya kita bicara alat bukti aja Mas. Alat bukti itu 5 yang ada di KUHP. Ada tambahan. Tambahannya adalah pengakuan misalnya. Pengakuan dihapus sebagai alat bukti. Sebagai alat bukti. Ya. Padahal kalau kita bicara Andi Hamzah mengatakan kita sudah bergeser dari akusatowir menjadi inkuisatowir tadi kan. Ya. Boleh ada dari pengakuan. Harus yang boleh ada itu turun jadi keterangan. Karena kalau pengakuan orang kan dipaksa. Jadi nggak berimbang nih kedudukan terdakwa si jaksa tadi. Cuman pengakuan itu disusun sebagai alat buktinya karena ada mengatur tindak pidana zina Mas. Nah, kalau tindak pidana zina itu dia itu pembuktiannya itu harus ada saksi 2 atau 3 orang yang melihat itu, bagaimana melihat peristiwa itu, bagaimana melihat matahari terbenam. Itu kan melihat dengan cara jelas seperti itu. Kalau konteks hukum pidana ini sebagai anekdot aja, itu kan udah dianggap turut serta, harusnya kejadian itu kita pisahkan kan. Jadi kalau malah ngeten ngintip gitu misalnya kan. Nah, di dalam Al-Qur'an itu atau hadis juga diatur pengakuan. Artinya kalau memang si salah satu pasangan itu mengaku, itu sebagai alat bukti. Itulah yang dimaksud pengakuan tadi. Ya, di Aceh ini belum pernah ada saksi yang pernah melihat seperti itu. Yang pernah terjadi itu pengakuan. Si pasangan wanita ini mengaku. Setelah dibujuk keluarga, sebenarnya mengaku saya berzina dengan dia. Ketika sudah mengaku seperti itu, sudah dianggap sebagai terbukti, barulah dihukum perzinahan. Karena
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salam dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikiranya saya hari ini memperkenalkan diri. Nama saya Zulkifli. Tempat tinggal Desa Kumbang Gogo, Kecamatan Padang Tinggi, Kabupaten Pidi. Kebetulan untuk saat ini saya masih menjabat sebagai kecik ataupun kepala desa Kampung Kumbang Gogo untuk masa periode dari 2017 sampai dengan 2023. Dalam istilah bahasa kami itu ada yang namanya sanksi adat itu berlaku karena ada yang sifatnya, kalau yang namanya adat kan sifatnya turun-temurun. Jadi dalam di kita itu ada yang namanya Tuha Pet itu dan Tuha Lapan yang membidangi masalah sanksi dan permasalahan yang berlaku di masyarakat. Sebelum hal tersebut sampai ke pengadilan, itu terlebih dahulu diselesaikan penyelesaiannya di tingkat kampung. Yang menyelesaikan itu adalah biasanya kecik dengan Tuha Pet. Jadi berarti tokoh-tokoh kampung itu dilibatkan gitu. Kecik itu siapa dan Tuha Pet itu siapa, Pak? Kalau kecik itu lembaga pemerintahan yang sah, yang disahkan oleh negara, yang disahkan oleh kabupaten untuk menjalankan roda pemerintahan. Kepala desa. Kalau bahasa negaranya apa ya? Legislatif ya. Legislatif. Sedangkan Tuha Pet itu ibaratnya yudikatif. Mereka yang menyusun program-program kerja, mereka yang menyusun kanun kampung ataupun undang-undang desa. Karena di desa itu ada istilah yang namanya kanun desa. Kanun desa itulah yang menjadi jembatan penghubung antara hukum adat dan hukum konvensional yang berlaku di Kesatuan Republik Indonesia. Begitu, Mas. Banyak, salah satunya kalau sisi lingkungan hidup. Kalau dari sisi lingkungan hidup itu ada yang namanya haram bagi masyarakat itu meracuni ikan. Contoh kasusnya yang sudah terjadi itu di Kecamatan Mane, Gempang. Antara Mane dan Gempang itu ada istilahnya ikan air tawar sampai dengan sekarang. Apabila ikan tersebut diracuni, ikan tersebut akan orang-orang yang meracuni ikan tersebut akan dikena sanksi. Salah satunya kalau efeknya sedikit ataupun kalau sedikit itu 2 ekor kambing sebagai dendanya. Kalau yang efeknya yang merugikan masyarakat itu besar, mungkin saja itu seekor kerbau. Jadi kan sanksi berarti disesuaikan terkait dengan efek yang diterima. Efek jera yang diterima itu bagaimana? Berarti begitu sanksinya. Itu hasil dari rumbuk dan kesepakatan Tuha Pet dengan kecik dan masyarakat desa. Itu namanya kanun kampung. Dari yang sudah kita lakukan, keterwakilan keadilan itu sifatnya merata, Mas. Ada gitu. Intinya seperti contoh tadi, contoh tidak boleh meracuni ikan, contoh kapan dan waktu yang tepat untuk melepaskan ternak dan kapan waktu yang tepat untuk bercocok tanam. Berarti di situ ada garis ketentuan adat yang memang sudah bisa diterima oleh semua kalangan. Sebenarnya sampai dengan sekarang hakim adat itu namanya imam mukim. Ya, tetapi kejadiannya kadang-kadang hal tersebut bisa diselesaikan di tingkat desa, itu tidak perlu penyelesaian di tingkat pemukiman. Imam mukim ataupun hakim adat itu datangnya dari kesepakatan pemilihan dari mukim kecil itu sendiri. Berarti mereka ikut pencalonan juga. Berarti itu tingkatnya kecamatan, Pak ya? Di bawah kecamatan. Di bawah kecamatan. Ya. Jadi imam mukim itu membawa beberapa kampung yang ada di kemukiman. Berarti di kecamatan itu ada yang namanya kecamatan, dari di bawah kecamatan itu ada namanya kampung. Nah, di bawah kecamatan ada yang namanya kemukiman, di bawah kemukiman itu ada yang namanya kampung. Sampai saat ini misalnya kalau ada orang melakukan tindak pidana itu kan ada 18 itu yang boleh
dilakukan kanun. Benar begini. Kalau memang bisa diselesaikan tingkat desa, itu tidak dibawa ke Satpol PP-nya, ke polisi wilayatul hisbahnya, tidak. Tetapi ini ada tingkatan-tingkatan tersendiri. Ini orang mau kita apakan ya? Kalau memang dia ditegur sekali, 2 kali, dia 3 kali tidak bisa ditegur, baru itu dilemparkan ke wilayatul hisbah. Nah, itu hisbah yang nanti akan memproses Yang memproses sampai dijatuhkannya sanksi sesuai dengan kanun-kanun yang berlaku di Provinsi Aceh. Menurut Bapak ada nggak kelemahan, Pak? Hukum adat. Kelemahannya berbenturan dengan hukum konvensional. Intinya pasti tidak ada titik temunya di situ. Di lain sisi, kalau penataan moral spiritual itu lebih cocok kepada cara-cara kanun yang berlaku di Aceh. Tapi kalau yuridis formalnya itu kadang-kadang terjadi benturan. Kalau kelebihannya, Pak? Kalau kelebihannya saya lihat dari sisi sosiokultural, penataan masyarakat itu jauh lebih mengedepankan masyarakat yang sadar akan aturan. Dengan adanya sanksi-sanksi tersebut, berarti kalau kejadian seperti ini, berarti ini sanksinya. Nah, di saat mereka mengingat sanksi, ada sanksinya. Nah, di situ mereka seakan-akan, oh, saya harus kembali dengan tatanan-tatanan yang berlaku, yang diwariskan oleh kultur yang berlaku di wilayah tersebut. Berarti hukum adat itu sangat bagus ya, Pak, diterapkan untuk degradasi moral warga negara. Sangat setuju, sangat setuju. Jadi dibalik sanksi tadi yang sebenarnya kita hanya perlu melestarikan lagi, bukan menghasilkan karya yang baru, bukan. Dengan adat yang sudah ada, itu yang perlu kita lestarikan.